Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video part 2 kali ini kita akan mempelajari cara membuat cara membuat desain sederhana dari Canva itu sendiri. Jadi ini tujuannya adalah untuk mempelajari fitur-fitur yang ada dalam editan Canva. Rekan-rekan bisa langsung membuka aplikasi Canva-nya. Ya. Baik, kita sudah masuk di halaman Canva ya rekan-rekan sekalian. Kemudian ada banyak sekali template-template yang tersedia ready di situ. Rekan-rekan bisa pilih mau membuat apa dulu untuk sekarang. Meskipun kita tidak menggunakan template, kita tetap harus tahu tujuan kita masuk Canva dan desain apa yang ingin kita buat itu apa. Seperti itu. Contoh dalam video kali ini, dalam desain sederhananya kita akan pilih membuat postingan Instagram sederhana ya. Maka di situ akan saya cari tentunya Instagram post ya di situ. Kemudian saya akan klik see all di sebelah kanan ini. Ya. Jadi kita jangan terlalu pedulikan template ini dulu ya rekan-rekan. Kita tidak usah terlalu pedulikan template. Kita fokus ke create blank di sebelah kiri atas ini. Oke. Jadi kita akan langsung create blank. Kemudian perlu diingat bahwa ini adalah template yang ukurannya itu sudah mengikuti ukuran Instagram post. Jadi setiap rekan-rekan memilih template lain, misalnya template presentasi, kemudian teman-teman klik blank, maka otomatis ukurannya akan menyesuaikan ukuran dari template presentasi gitu. Jadi di situ dia langsung muncul beberapa menu di bagian bawah ini. Kita tutup dulu menunya. Kita bisa tarik dari atas ke bawah. Ya, jadi rekan-rekan bisa dilihat ukuran kanvas putih ini persis seperti ukuran Instagram post square yang bentuknya segi 4 sejajar begitu. Jadi di sini dia warna putih backgroundnya, belum ada apa-apa. Jika kita ingin menambahkan sesuatu begitu, maka otomatis kita harus klik bagian bawah pojok kiri yang berwarna ungu ini. Begitu. Apa yang ingin rekan-rekan tambahkan di sana? Misalnya, apakah ingin rekan-rekan tambahkan template? Maka ada banyak template yang tersedia. Dalam hal ini, kita tidak usah untuk menambahkan template dulu. Kita fokus ke hal yang lain, elemen-elemen atau komponen-komponen lain dalam bagian klik tambah tadi, ya. Kita akan menambahkan yang di sebelah template, ada elements di situ. Kita akan lihat elements di sini. Langsung kita klik. Saya sering sekali menggunakan elements ini karena banyak hal yang bisa kita ambil dari elements ini. Ada bentuk yang bisa diambil di situ seperti yang sering saya pakai, lines and shapes, rekan-rekan bisa lihat di situ. Ada grafik kartun yang rekan-rekan bisa lihat di situ juga banyak sekali. Kemudian ada stiker, ada foto dan lain sebagainya. Ada charts, ada table, banyak hal yang bisa ditambahkan di situ. Nah, dalam hal ini kita coba dulu satu persatu. Rekan-rekan juga tolong buat seperti yang saya buat. Rekan-rekan silahkan cari di situ di bagian atas, bagian search. Kita tambahkan shapes, sesuatu shapes, tapi rekan-rekan boleh memilih shapes manapun. Saya akan tulis shapes dulu. Kemudian saya akan enter. Dan akan muncul banyak shapes di situ. Rekan-rekan di sini silahkan pilih mau pakai shapes yang mana. Nah, saya ingin memakai shapes yang biasa saja, shapes yang persegi. Nah, setelah saya klik shapes persegi, maka akan muncul persegi di situ. Yang ini kalau kita klik gambarnya, gambar shapes perseginya,
Dia bisa kita pindahkan kemana-mana kalau kita tekan tanpa dilepas. Jadi tekan tanpa dilepas. Itu cara memindahkannya. Kalau rekan-rekan perhatikan, di situ maka akan ada tanda tiga icon di atasnya. Itu icon apa? Pertama, yang sebelah kiri itu adalah icon salin, atau kita copy shapes ini, kita buat jadi dua. Kemudian yang kedua tentunya adalah kita hapus begitu. Dan yang ketiga adalah pengaturan. Kita coba satu-satu. Saya akan coba copy terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan muncul yang kedua. Begitu rekan-rekan. Apabila saya klik hapus di gambar kedua ini, saya klik yang bagian tengah, maka dia akan terhapus. Begitu. Kemudian saya klik lagi shapes yang awal tadi. Saya klik tanda pengaturan di sebelah kanannya. Tanda pilihan gitu ya. Nah, kemudian akan muncul banyak pilihan di sini. Pilihan-pilihan ini bisa rekan-rekan gunakan. Yang paling sering saya gunakan pilihannya itu adalah yang lock dan select multiple. Dua hal ini yang paling sering saya gunakan dalam tanda titik 3 tadi. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau misalnya saya lock, saya klik lock misalnya, maka otomatis gambar persegi ini tidak bisa saya rubah posisinya. Mau saya tekan lama, saya pindah-pindahkan dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa. Jadi itu posisinya dia ke lock atau terkunci. Dia kita tempel permanen di situ. Nah, dalam hal ini saya akan unlock dia lagi dengan mengklik kata unlock di bawah ini. Ya, kemudian dia akan terbuka dan kalau saya klik lama, dia akan bisa saya pindahkan kemanapun. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi untuk yang satu ini saya akan buat dulu, saya ingin pindahkan ini di pojok kiri atas. Kemudian kalau rekan-rekan lihat di situ bisa disesuaikan ukurannya ya. Kalau diklik bagian kanan bawah atau apabila diklik bagian ujung kanan dan ujung bawah ini ya. Itu juga bisa diklik, tapi fungsinya adalah untuk memperbesar bagian itu saja. Contoh, apabila saya tekan bagian kanan ini, maka dia akan memperbesar ke kanan. Kalau saya klik bagian bawah, dia akan memperbesar ke kiri. Seperti itu. Kalau saya klik yang bulat di pojoknya, maka dia akan mengikuti. Mengikuti sebagaimana yang kita inginkan. Seperti itu. Bisa rekan-rekan coba. Kemudian saya ingin buat duplikatnya. Ya. Duplikatnya ingin saya perbesar. Baik, saya akan lepas kursornya dengan mengklik di luar kanvas putih. Ya, sudah tidak ada kursor lagi di situ. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, Canva itu memiliki fitur yang sangat memudahkan pemula dalam mendesain. Contohnya apabila kita menggerakkan sebuah gambar, dia punya tanda di mana sesuatu itu sudah pas di tengah atau belum. Sebagai contoh, saya akan klik lagi persegi yang di paling tengah ini. Ya, kemudian saya klik dia lama, saya tekan lama dan saya akan pindah-pindahkan dia untuk melihatkan kepada rekan-rekan bahwa ada garis acuan yang diberikan Canva kalau kita mau taruh dia di tengah. Contoh, apabila kita pindahkan dia ke kiri ini, maka dia secara otomatis nempel ke kiri. Kalau kita ke kanan lagi, ada otomatis tarikan ke kanan. Kalau kita bawa dia ke tengah, nah rekan-rekan bisa lihat di situ ada garis tengah yang membatasi bagian kanan dan kiri menjadi sama panjang begitu. Kalau kita ke bawah, nah ada muncul tanda garis lagi bagian yang lurus secara horizontal, di mana dia membagi dua
di bagian atas dan bawahnya. Begitu. Apabila dia muncul tanda garis tambah seperti ini, garis bantu ini, maka artinya gambar kita atau shapes yang kita pegang, apapun itu yang sedang kita pindahkan, dia sudah berada tepat di tengah-tengah. Saya akan lepas seperti itu. Selanjutnya kita coba edit shapes ini, rekan-rekan. Shapes ini bisa kita edit. Saya akan ambil contoh yang shapes persegi tengah ini. Ketika kita klik, akan ada banyak sekali pilihan di bawah ini. Kalau rekan-rekan lihat, di situ pilihannya kita akan perhatikan satu persatu. Kalau rekan-rekan klik edit, maka di situ akan muncul keyboard yang mana rekan-rekan bisa menuliskan sesuatu. Contoh saya tulis hello. Begitu, maka akan muncul tulisan hello kecil di situ. Dalam hal ini saya akan hapus. Kemudian itu adalah cara menambahkan teks tadi di dalam shapes persegi ini. Tetapi saya pribadi tidak terlalu suka memakai itu karena umumnya dia tidak terlalu leluasa kita membuat tulisannya. Lebih baik kita tambahkan tulisan baru dibanding dengan membuat tulisan di dalam shapes dengan editan shape-nya ini. Kemudian di sebelah edit ada shapes. Kalau kita klik di situ, maka dia akan muncul banyak shapes lain yang bisa kita langsung rubah. Contoh apabila saya ingin merubah shapes itu dengan bentuk tambah seperti ini, ya. Saya akan klik tambah, maka dia akan berubah menjadi tambah seperti itu. Kemudian saya klik hati, maka dia akan berubah menjadi hati. Apabila saya klik bintang, dia akan berubah jadi bintang dan seterusnya. Saya akan kembalikan ke bentuk awal. Selanjutnya ada juga editan color di situ. Apabila kita ingin merubah warna dari shapes tersebut. Sebagai contoh, saya akan rubah ini menjadi warna bebas. Ada warna-warna, banyak sekali warna di bawah sini. Misalnya saya pilih warna kuning. Saya akan pilih warna kuning. Nah, rekan-rekan bisa melihat dia menjadi warna kuning. Kemudian apabila rekan-rekan ingin misalnya menganggap kalau warna kuningnya terlalu gelap atau warna kuningnya terlalu terang. Misalnya dalam hal ini warna kuning ini saya ingin lebih terangkan lagi. Maka saya akan klik warna yang ada tanda tambah ini, ya. Warna yang ada tanda tambah di sebelah kiri tersebut saya akan klik. Kemudian dia akan muncul pilihan warna mulai dari merah, ada di bagian bawah itu ya, mulai dari merah ke pink mungkin ya, di paling ujung ini dari merah ke pink sekali di ujung ini ada muncul di situ. Kemudian jadi kita bisa menerka-nerka sendiri, misalnya kuningnya kuning yang ini tadi. Kemudian apabila ingin digelapkan, maka rekan-rekan bisa mainkan tanda titik putih ini, titik putih kecil di situ bisa dimainkan. Kalau ditarik ke bawah, otomatis dia akan menjadi gelap. Ditarik ke atas, dia akan menjadi terang. Semakin ke kiri, dia akan semakin terang. Seperti itu. Apabila sudah dirasa cocok, lepas. Kemudian tinggal di exit saja. Kemudian kita akan melihat lagi di sebelah kanan color. Ada style di situ. Style itu seperti apa? Kita akan lihat sama-sama. Ya, ini lebih kepada bagian garis, tambahan model garis lah ya. Garis dari luar shapes atau persegi ini. Kita mau jadikan seperti apa. Misalnya apabila ini tadi kan tidak ada warna garisnya. Sekarang kalau tidak ada warna garisnya, otomatis dia itu akan mengarah ke sini. Tidak ada garis sama sekali. Tapi kalau kita ingin inginkan shapes ini punya garis luar begitu, maka kita bisa klik yang di sebelah kanan. Apabila dia satu garis lurus atau dua garis lurus, bisa klik yang ketiga. Begitu. Kita coba dulu
pakai satu garis. Saya akan klik garis yang kedua, yang pertama maksud saya. Ya, di situ saya sudah klik. Kemudian apabila saya exit stylenya dan saya lepas kursornya di luar kanvas, maka rekan-rekan bisa lihat ada garis hitam yang mengelilingi shapes kuning saya. Padahal tadi tidak ada, begitu ya. Kemudian apabila ternyata saya tidak terlalu suka dengan style ini, saya tidak terlalu suka punya border seperti ini, saya mau ganti dengan yang garis-garis, misalnya garis putus-putus, maka saya bisa klik undo di atas ini untuk mengulang kembali tahap desain saya sampai sebelum menggunakan border tadi. Intinya saya ingin border tadi hilang, kembali seperti semula, begitu. Saya klik, maka dia akan kembali seperti semula. Kemudian saya klik lagi di dalam shapes warna kuning ini. Ya, saya ganti lagi stylenya menjadi yang putus-putus, begitu. Kemudian di situ ada tulisan border weight, maksudnya adalah ketebalan dari garisnya. Jadi seperti itu. Bisa dilihat dia garisnya menjadi lebih tebal, lebih besar, kemudian bisa juga diperkecil. Begitu. Kemudian corner rounding itu apa? Maksudnya adalah pojok-pojoknya itu ingin dibuat melengkung atau tidak. Misalnya dalam hal ini rekan-rekan bisa lihat dia makin melengkung kalau ke kanan, kalau semakin ke kiri dia tidak melengkung. Semakin ke kanan semakin melengkung. Seperti itu. Anggap saja saya oke dengan ini. Baiklah, saya oke, saya exit stylenya, saya taruh kursornya di luar kanvas, saya klik di luar kanvas, maka hasilnya adalah seperti itu. Kemudian apabila saya tidak suka, maka saya akan klik lagi undo di bagian kiri atas. Saya klik lagi supaya menjadi seperti semula. Saya klik lagi, demikian. Itu tadi untuk style. Kemudian bagaimana dengan editan selanjutnya? Kita klik lagi shapes tersebut. Kemudian kita geser ke kanan, di bagian bawah ini ada animate di sebelahnya ya. Saya tidak akan terlalu banyak menyentuh bagian 4 ini. Animate font size dan color. Kenapa? Karena ini akan lebih baik lagi kalau kita kerjakan di tambahan komponen lainnya di luar shapes, begitu. Jadi saya akan skip dulu. Tapi apabila rekan-rekan ingin mencoba sendiri, silahkan, tidak masalah. Saya akan fokus lebih kepada pengeditan shapes-nya tadi. Selanjutnya saya akan pindah ke editan transparency di sini. Editan transparency ini cukup penting dalam desain Canva karena tujuannya adalah membuat suatu objek atau shapes atau apapun itu yang rekan-rekan taruh di atas kanvasnya sehingga dia bisa menjadi lebih kelihatan atau lebih tidak kelihatan. Sebagai contoh, kalau saya klik transparency, maka di sini kita bisa lihat transparansinya 100%. Kalau saya kurangi, maka warna kuning itu akan semakin memudar. Jadi ini terkait dengan tingkat kepudarannya. Kalau sampai dia di 0, maka otomatis dia menjadi warna putih. Dalam hal ini bukan warna putih ya, tetapi menjadi warna background itu sendiri. Karena warna kanvas ini adalah warna putih, maka otomatis ketika transparansinya menjadi 0, di sini objeknya menjadi mengikuti warna background itu sendiri. Dalam hal ini adalah warna putih. Saya akan kembalikan lagi ke 100. Saya exit. Demikian untuk transparansi. Kemudian kita geser ke sebelah kanan transparansi, ada position. Ini adalah hal yang sangat penting juga di dalam Canva, di mana kalau kita perhatikan kanvas ya, ketika kita melukis, kita pasti mempunyai layer dalam seni kita, dalam desain kita, dalam objek itu sendiri mereka bertumpuk-tumpuk. Jadi position itu berhubungan dengan tumpukan gambar. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini,
tumpukannya sudah otomatis pasti yang pertama adalah kanvas putih di paling belakang, kemudian diikuti oleh shape yang warna abu-abu, ya. Itu shape yang warna abu-abu adalah urutan pertama di atas kanvas, kemudian urutan kedua di atas kanvas adalah shape warna kuning ini. Sekarang kita rubah posisinya. Bagaimana kalau kuningnya yang jadi di bawah abu-abu atau abu-abu yang berada di paling atas? Maka kita bisa klik position. Rekan-rekan bisa dilihat di situ ada tulisan backward. Kalau kita ingin memundurkan yang warna kuning, shape warna kuning ini menjadi di bagian yang belakang begitu, bagian bawah, di bawahnya yang abu-abu, maka bisa kita klik backward saja. Sehingga rekan-rekan bisa lihat yang kuning sudah ada di bawah abu-abu, yang abu-abu sekarang sudah ada di atas. Apabila kita ingin menaikkan lagi yang warna kuning tersebut, maka kita bisa klik forward yang di sebelah kiri. Kemudian dia akan menjadi ada di atas yang warna abu-abu. Kalau rekan-rekan perhatikan, saya tidak bisa lagi klik forward di sini. Kenapa? Karena ini sudah posisi paling atas. Kuning sudah menjadi posisi paling atas. Apabila di atas kuning ada objek-objek yang lain, maka otomatis forward ini masih bisa ditekan. Tapi kalau sudah tidak bisa ditekan, maka itu artinya sudah yang paling atas. Demikian ketika kita menekan backward, apabila dia berubah menjadi tidak bisa ditekan lagi, maka itu berarti dia sudah paling bawah dalam layer desain kita, seperti itu. Kemudian apa maksudnya top, left, bottom, dan right? Itu adalah lebih kepada penempatan posisinya. Kalau saya pilih top, maka dia akan ke atas. Kalau saya pilih left, dia akan ke kiri. Kemudian bottom ke bawah, right ke kanan, middle di tengah-tengah tersebut, kemudian center di paling tengah. Selanjutnya kita akan masuk ke nudge. Saya akan klik nudge di situ. Kemudian rekan-rekan bisa melihat ada tanda panah. Ini fungsinya adalah apabila rekan-rekan ingin memindahkan objek tetapi tidak mau memindahkannya dengan kasar atau tidak mau memindahkannya dengan banyak begitu. Kayak seperti ingin memindahkan 2 langkah saja, sedikit-sedikit, perlahan-perlahan. Ini adalah pemindahan objek secara detail. Nudge bagus digunakan untuk pemindahan secara detail. Contoh, apabila saya klik kanan, maka dia akan ke kanan, tapi pelan sekali. Ini saya sudah klik sampai berkali-kali. Berkali-kali saya klik, baru dia ke kanan. Jadi itulah fungsinya nudge. Saya exit, kemudian saya akan pindahkan lagi posisinya ke bagian center. Ya. Selanjutnya untuk komen tidak perlu ditambahkan, tidak masalah. Link juga tidak perlu. Lock tadi sempat saya jelaskan ya, bahwa itu adalah untuk mengunci desain supaya dia tidak bergerak. Kalau more, nah itu sama seperti yang tadi ketika kita di awal tadi, ada delete-nya, ada lock-nya, ada banyak hal yang juga sudah kita pelajari seperti copy tadi. Di situ juga bisa. Di more juga bisa. Baik, demikian untuk pengeditan pada shapes-nya. Kemudian kita akan belajar menambah hal lain. Tadi posisinya adalah seperti ini. Kemudian kita akan klik di bagian luar kanvas. Kemudian kita akan tambahkan objek lain. Ya, rekan-rekan di situ bisa lihat ada objek berupa galeri, kemudian objek berupa uploads, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila rekan-rekan mengklik pada objek galeri, apabila rekan-rekan coba, maka itu akan muncul langsung ke foto-foto rekan-rekan, galeri yang ada di HP rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa langsung menambahkan foto mana saja yang diinginkan. Dalam hal ini saya tidak akan klik untuk melindungi atau memproteksi privasi galeri saya. Kemudian apabila kita menuju ke uploads, maka otomatis
di situ maksudnya adalah kita mengupload foto, apapun foto yang ada di galeri rekan-rekan. Nah, dalam hal ini juga akan saya proteksi milik saya, tapi rekan-rekan silahkan mencoba memakai tambahan objek galeri atau uploads ini. Dalam hal ini saya akan langsung fokus ke menambah teks di situ. Saya akan coba tambahkan teks. Ya, kemudian rekan-rekan akan banyak melihat beberapa pilihan di sini. Ada pilihan teks-teksnya di sini. Kalau rekan-rekan mau pakai pilihan teks juga boleh. Misalnya seperti kata thank you di atas ini. Kalau kita klik thank you yang bagian kanan ini, maka kata thank you itu akan muncul di gambar kita. Seperti itu. Saya akan undo dulu. Kemudian saya akan tambahkan teks yang lain. Kalau misalnya saya tambahkan, kita coba yang lain. Nah, rekan-rekan di situ bisa lihat ada tanda crown ya di beberapa tulisan. Itu adalah untuk yang pro. Sehingga dalam hal ini kita tidak usah pakai untuk yang pro, kita pakai saja yang bebas label pro-nya. Kemudian misalnya ada tulisan wild sale up to 50% off. Kita klik, maka dia akan muncul seperti itu juga. Selanjutnya saya akan delete dulu. Ada tanda delete di atasnya kan? Saya akan klik delete. Kemudian kita coba yang lain. Kalau kita lihat di bagian atas, di situ ada add a text box. Kita bisa tambahkan teks biasa. Nah, kemudian kalau rekan-rekan perhatikan, di situ sudah ada tulisan your paragraph text gitu. Jadi ketika kita pakai template yang tadi, saya hapus lagi. Ketika kita pakai template yang ada tersedia banyak di sini, misalnya kayak saya mengambil thank you tadi yang di atas ya. Maka ketika saya pilih ini, kalau saya klik 2 kali di dalam kata thank you, saya klik 2 kali, maka kita bisa mengganti tulisannya, misalnya menjadi hello, begitu. Ketika kita ganti, fontnya akan mengikuti itu juga, mengikuti template tadi. Jadi ini betul-betul fungsi dari mengikuti template itu sendiri, ya. Dalam hal ini saya akan hapus dulu. Ya, saya akan hapus juga bagian atas ini. Saya akan tambahkan yang biasa saja, pakai add a text box di bagian atas. Ya, kemudian untuk menambahkan tulisan yang ingin saya tambahkan, saya akan klik edit di bagian bawah ini. Jadi kita klik editnya, kemudian dia akan menyesuaikan, memperbesar ukuran shapes tadi, dan kita bisa klik di situ. Di sini akan saya contohkan, saya tulis hello titik this is misalnya saya tulis it saja, it is Dita. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan lepas kursornya di bagian luar. Kemudian rekan-rekan bisa lihat ada tulisan kecil di situ. Ya. Kemudian apabila saya ingin mengedit kembali teks tadi hello it's Dita ini, dengan misalnya saya ingin memperbesar, maka bisa tinggal saya klik saja di bagian tulisan tersebut. Kemudian kalau saya mau perbesar, maka saya bisa pilih font size di bawah sini. Saya akan pilih font size, saya perbesar fontnya, ukurannya. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan exit dulu font size-nya. Kemudian saya akan pindahkan tulisan ini ke rata-rata tengah, ke center. Begitu. Saya klik lagi di situ. Kemudian saya ingin ganti posisinya. Position, saya akan cari position. Kemudian saya akan taruh dia di middle. Seperti itu. Kalau misalnya saya merasa fontnya ingin saya ganti,
jenisnya, begitu. Typeface-nya ingin saya ganti. Maka untuk ganti typeface, kita bisa ke font di situ. Ada banyak font yang bisa rekan-rekan pakai. Di sini ada banyak sekali. Ingat hindari yang bertanda pro, ya. Kemudian misalnya kita coba apapun yang rekan-rekan ingin coba. Ada banyak sekali, dia bagus-bagus juga di situ. Misalnya saya mau pakai ini, Amsterdam 3. Saya coba Amsterdam 3. Ya, rekan-rekan bisa lihat di situ tulisannya hello, it is Dita. Saya coba Amsterdam 2 coba. Nah, dia akan berubah seperti itu. Saya coba Alta Light misalnya. Maka akan seperti ini. Misalnya saya coba yang lain. Oke. Saya akan pilih Amsterdam 3. Baik. Kemudian saya klik X atau exit fontnya. Kemudian rekan-rekan juga bisa mengganti warna dari font tersebut dengan mengklik color di sini. Misalnya mau memakai warna hijau tua, silahkan. Dalam hal ini saya akan tetap pakai hitam. Sudah. Kemudian saya juga bisa mengatur format. Kalau saya klik format di situ, maka akan muncul ada yang italic, underline, dan lain sebagainya. Itu bisa rekan-rekan pilih. Dalam hal ini saya tidak akan mengutak-ngatik gitu ya, karena saya lebih suka dia tampil seperti ini. Tapi kalau saya bisa kasih contoh, misalnya apabila italic, maka dia akan seperti itu. Kalau saya ingin hilangkan italicnya, saya klik lagi di bagian italic tadi. Gitu. Kemudian saya akan exit format. Ada satu hal penting juga di dalam tulisan, di mana kita perlu spacing. Ini sangat penting dalam memberikan spasi pada tulisan kita. Jika saya klik spacing, maka akan muncul yang pertama letter spacing. Letter spacing adalah spasi yang atau jarak yang kita berikan pada huruf. Apabila kita ke kanan, maka hurufnya akan semakin berjarak. Kalau ke kiri, hurufnya akan semakin merapat. Seperti itu rekan-rekan. Saya akan atur dulu posisinya. Saya lebih suka seperti itu. Kemudian untuk line spacing itu adalah jarak yang kita berikan antar baris. Jadi antara kata hello dan it is Dita, kalau saya ke kanan itu akan memberikan jarak. Kalau saya ke kiri dia akan semakin merapat, seperti itu. Dalam hal ini saya berikan sedikit jarak. Oke. Kemudian saya exit spacingnya. Kemudian saya ingin pindahkan lagi dia posisinya ke bagian middle atau rata tengah. Selanjutnya yang perlu rekan-rekan ketahui juga ada di situ di samping spacing ada effects. Effects itu lebih kepada efek yang diberikan kepada tulisan ini. Misalnya shadow, berarti itu shadownya. Kalau mau lift berarti seperti ini. Kalau mau hollow seperti demikian dan seterusnya. Rekan-rekan bisa coba sendiri. Saya akan pilih none karena tidak terlalu suka efeknya, begitu misalnya. Saya akan exit effect. Kemudian transparansi tadi juga sudah sempat saya jelaskan ketika membuat transparansi dalam shapes. Jadi kita skip saja. Ke belakangnya juga sama seperti ketika kita ingin mengedit shapes tadi, fungsinya umumnya sama. Lock apabila ingin mengunci dia supaya berada di tengah, seperti itu. Saya akan pindahkan kursornya keluar kanvas. Ya, demikian untuk menambahkan teks di dalam Canva. Selanjutnya, kita akan coba tambahkan objek yang lain. Setelah kita tambahkan teks, ada hal-hal lain yang bisa kita tambahkan rekan-rekan. Di situ yang belum kita coba adalah photos, background, dan more. Untuk pertama,
kita akan coba masukkan fotos dulu. Kalau rekan-rekan mengklik fotos di sini, dia berbeda dengan galeri. Foto yang ada di sini adalah foto yang umumnya sudah disiapkan oleh Canva. Jadi ini foto-foto berlisensi yang kalau kita pakai, kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya karena sudah meniru atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Jadi foto-foto yang ada di sini itu adalah foto yang sudah berizin rekan-rekan. Jadi ketika dipakai itu bebas untuk rekan-rekan pakai, tidak akan dituntut lah. Istilahnya seperti itu. Itu untuk fotos. Misalnya kalau mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Misalnya saya tambahkan yang gambar ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat gak ada gambar di situ. Saya bisa, misalnya saya perbesar, saya pindahkan ke garis atas bawah. Rekan-rekan bisa lihat foto itu berada di layer yang ada di atas shapes, tetapi dia masih berada di bawah tulisan gitu. Tentunya kalau foto, untuk masalah editan di bawahnya ada yang berhubungan dengan editan foto seperti filter untuk menambahkan filter pada gambar, kemudian ada adjust kalau mau menambahkan brightness, kontras dan lain sebagainya. Contoh apabila kita ingin menambahkan brightness atau terang, tingkat terang dari satu foto ini, kita ke kanan dia akan makin terang seperti itu, ke kiri dia akan semakin gelap seperti itu. Kemudian bisa juga di crop kalau kita mau crop, misalnya kalau mau di crop bagian tangan dari mbaknya bisa di crop begitu. Kemudian apabila flip maka maksudnya adalah kita putar begitu ya. Kalau putar secara horizontal maka otomatis yang kanan berubah jadi kiri, putar secara vertikal maka otomatis yang atas berubah jadi bawah seperti itu. Dan ke belakangnya mirip dengan editan lainnya. Dalam hal ini saya akan undo semua prosesnya tadi. Ya, di situ saja cukup. Kemudian apabila saya ingin memindahkan gambar ini ke belakang, ke bagian belakang shape warna kuning, maka otomatis dia kita arahkan ke position. Saya akan taruh dia di backward. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu untuk foto. Setelah itu saya akan arahkan kursornya keluar kanvas. Saya akan tambahkan komponen terakhir yaitu background. Background di sini umumnya sama seperti foto, tetapi umumnya background di sini memang background yang sangat cocok dipakai apabila kita ingin hanya menambahkan gambar simple atau sederhana sebagai background sesuatu. Makanya dia terkesan simple minimalis seperti ini rekan-rekan. Sebagai contoh, saya akan pilih background bunga ini, bunga pink dengan daun hijau. Ketika kita menambahkan background, maka otomatis backgroundnya itu background yang tadinya itu alas kanvas kita, yaitu warna putih tadi. Warna putih tadi otomatis dia akan berubah menjadi pilihan background kita. Dalam hal ini, kalau rekan-rekan perhatikan, coba perhatikan background saya. Di situ ada remove watermarks katanya. Kenapa dia ada remove watermarks? Itu artinya saya telah memilih background yang berbayar. Jadi ketika ada remove watermark, silahkan segera hapus dan gantilah dengan background yang lebih gratis. Seperti itu. Saya akan tambah, kemudian saya akan pilih background yang gratis. Jadi harus diperhatikan ya rekan-rekan, karena background tidak punya, ketika kita lihat di HP, dia tidak ada tanda apakah dia itu untuk yang berbayar atau bukan. Seperti itu. Jadi misalnya saya cari lagi yang lain. Misalnya saya ambil bunga-bunga putih ini dan kita akan cek, ya, ketika saya klik backgroundnya, dia tidak ada remove watermark, sehingga ini berarti backgroundnya aman untuk yang gratis, seperti itu. Kalau rekan-rekan mau ganti juga boleh. Kalau misalnya saya ingin mengganti background ini lagi,
maka saya klik lagi tambah tadi, kemudian saya pilih background yang saya sukai. Selanjutnya ada juga pilihan foto rekan-rekan yang bisa dijadikan background. Sebagai contoh, apabila background yang tadi saya hapus, misalnya foto yang tadi gambar tangan ini, saya pindahkan lagi dia menjadi background, itu bisa. Bagaimana caranya? Bisa kita klik lama sekali di gambar ini, kemudian dia akan muncul beberapa pilihan seperti ini, copy, paste, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada set image as background di sini, sehingga kalau kita klik dia akan menjadi background dari gambar tersebut. Sudah jadi background saya. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, tentunya gambar ini besar, yang tadinya kecil menjadi diperbesar. Kalau kita klik di background tersebut, kita klik 2 kali, akan rekan-rekan bisa lihat dia ada kelebihan gambar di situ. Maksudnya adalah karena dia menyesuaikan dengan ukuran kanvas kita, yang tadinya itu adalah ukuran kanvas Instagram. Ini bisa kita perbesar lagi kalau kita mau. Ya, bisa kita kecilkan, tetapi ketika dikecilkan maksimal seukuran kanvas. Kalau diperbesar bisa sejauh yang kita inginkan, seperti itu. Nah, dalam hal ini akan saya taruh di tengah-tengah. Kemudian apabila sudah, saya klik done, selesai. Begitu rekan-rekan. Nah, jadi itu tadi untuk menambahkan background, bisa dari background yang ada di sini, bisa juga dari fotos tadi. Ya, kemudian apabila kita klik more, ini lebih kepada menambahkan style, audio, video, dan lain sebagainya, yang mana tidak perlu kita pelajari sekarang. Kita akan fokus dulu ke yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, dalam hal ini saya akan tutup dulu untuk semua penambahan ini. Saya akan fokus kembali ke desain saya. Saat ini kita cukupkan dulu untuk berlatih menggunakan fitur-fitur dasar dalam desain. Adapun PR atau tugas untuk rekan-rekan sekalian, terkhusus sekali rekan-rekan yang belajar kelas extension, apa yang rekan-rekan sudah pelajari ini, praktik-praktik yang sudah dilaksanakan sedari tadi, silahkan diselesaikan, buatkanlah desain sedemikian rupa yang tentunya sudah lengkap, ada teksnya, ada shapesnya sudah diatur rapi, warnanya sudah bagus, ada backgroundnya, begitu dikirimkan di grup WA kita khusus kelas extension, diselesaikan desainnya dan dikirimkan di sana. Dalam hal ini saya akan praktekkan terlebih dulu milik saya, akan saya selesaikan dan saya akan kirim ke WA grup. Ya, di sini saya sudah mengedit sedemikian rupa desain saya supaya bisa saya kirimkan di grup. Caranya mengirimkannya adalah dengan memperhatikan komponen yang ada di atas ini, rekan-rekan sekalian. Jadi di komponen itu ada komponen 3 pilihan ya. Kemudian ada komponen Pro, ada komponen download, dan ada komponen up di atasnya. Apabila kita klik yang tanda pilihan 3, maka di situ tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan. Di situ hanyalah beberapa pilihan saja. Kemudian ada pilihan save di situ apabila ingin menyimpan desainnya di Canva, seperti itu. Kemudian di sebelahnya tentunya Pro yang tidak perlu kita bicarakan lagi ya, karena kita lebih kepada memakai fitur gratisnya saja. Kemudian apabila kita klik yang sebelah kanannya lagi, itu adalah tanda download, kita bisa klik, tetapi saya pribadi menghindari memakai download ini. Kenapa? Karena biasanya dalam satu desain, ketika kita mendesain sebuah desain begitu, ada beberapa gambar dalam satu desain. Cara mengetahuinya bagaimana? Dalam hal ini, desain yang saya buat ini ada satu kanvas. Kenapa saya bilang satu kanvas? Karena kelihatan di sini
angkanya 1. Tapi kalau misalnya dia jadi 2 kanvas, kalau saya klik angka 1 itu, maka dia bisa kita tambahkan ada kanvas kedua, di mana kita bisa mengedit sesuatu desain di tempat yang sama dengan desain pertama tadi. Jadi kalau saya klik duanya, kalau saya klik exit di bagian kiri bawah, maka dia akan muncul warna putih. Mana desain saya tadi yang nomor 1? Kalau saya geser ke kiri, dia akan muncul. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya klik yang atas ini, bagian download di atas, maka yang terdownload itu adalah dua-duanya dari desain ini. Sehingga saya tidak terlalu suka mengklik download tersebut. Yang saya suka klik adalah yang di sebelahnya, yang bagian up-nya. Saya akan klik itu, saya coba. Nah, kemudian baru di situ ada di bagian atasnya kita bisa langsung share di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya ada download, share link, email, dan lain-lain. Apabila rekan-rekan ingat, ketika tadi saya menjelaskan tentang share link, di bagian projects ada yang bisa kita share with you, begitu. Kalau misalnya rekan-rekan ingin membagikan desain rekan-rekan dengan teman yang lain, maka bisa klik share link ini. Kalau kita klik share link, akan muncul link kita, copy link maksud saya. Rekan-rekan bisa copy link di situ, diklik, kemudian bisa dikirimkan atau dipaste atau dipaste atau ditempelkan linknya ke pesan ke temannya gitu. Itu kalau untuk share link. Saya akan kembali dulu, saya akan klik lagi up-nya. Itu tadi share link ya, rekan-rekan bisa juga dikirimkan lewat email dan lain sebagainya. Dalam hal ini kalau saya klik download di bagian atas, klik download, maka akan muncul pertama tipe file. Tipe file di sini dia memberikan rekomendasi memakai PNG. Dalam hal ini saya tidak akan memakai rekomendasi PNG, saya akan pakai JPG. Kenapa? Karena kita hanya sharing di HP saja. Kecuali apabila rekan-rekan ingin memposting itu langsung di sosial medianya, atau apabila ingin memprint dari hasil desainnya, maka boleh pakai PNG karena itu berarti kualitasnya sangat bagus. Kalau JPG artinya kualitasnya yang standar saja untuk share di HP, seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan lagi, di situ ada select pages, select all pages. Jadi maksudnya adalah saya bisa aja download 2 kanvas tadi, kanvas yang sudah saya edit dan kanvas yang masih putih. Dalam hal ini saya akan pilih all pages-nya, saya akan pilih yang nomor page 1 saja. Jadi yang sudah saya edit tadi. Saya akan pilih page 1, saya klik done, kemudian sudah done, sudah sesuai di situ pilihannya page 1 saja, baru saya download. Demikian. Apabila hasil dari, maksud saya apabila hasilnya sudah tersimpan, kemudian apabila koneksi rekan-rekan itu lancar begitu, maka dia tidak akan lama tersimpannya. Tapi apabila rekan-rekan sempat memakai elemen yang ada RP atau ada Pro-nya, maka dia tidak akan bisa tersimpan, teman-teman. Kenapa? Karena harus Pro dulu baru bisa menyimpan hasil desainnya, seperti itu. Jadi dengan demikian setelah sudah selesai, rekan-rekan bisa cek galerinya, kemudian ada di dalam galerinya nanti ada folder Canva, kemudian dibuka folder Canva-nya, dilihat hasilnya, dan hasilnya bisa dikirimkan ke WhatsApp grup kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untuk pembelajaran menggunakan aplikasi Canva part kedua kali ini.
Kita akan bertemu lagi di part ketiga selanjutnya, insya Allah, di mana kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana menggunakan aplikasi desain Canva.